Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang koneksi antar materi dari topik 2 asesmen, yaitu asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen sebagai bukti pembelajaran. Asesmen disebut sebagai bukti pembelajaran karena dapat digunakan sebagai informasi untuk memahami proses pembelajaran yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Asesmen dapat menjadi acuan apakah peserta didik telah memahami pembelajaran dengan baik, serta sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan asesmen dibedakan menjadi dua. Tujuan asesmen bagi guru dan tujuan asesmen bagi peserta didik. Tujuan asesmen bagi guru adalah mengidentifikasi kemampuan masing-masing peserta didik, merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mengukur, mengembangkan peserta didik terhadap pencapaian hasil belajar. Sedangkan tujuan asesmen bagi peserta didik adalah motivasi bagi peserta didik untuk lebih baik lagi, kebutuhan belajar yang akan dipahami oleh masing-masing peserta didik, mengetahui perkembangan belajar sehingga dapat memaksimalkan pemahaman pada bagian yang masih kurang. Terdapat 5 poin untuk menjelaskan prinsip asesmen. Poin yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyedia informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hubungan antara pemberian asesmen dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Pertama, data asesmen sebagai alat bantu pemantauan keberhasilan belajar siswa. Kedua, data asesmen bisa digunakan sebagai pembanding dengan menggunakan data asesmen awal dan asesmen akhir. Yang ketiga, hasil perbandingan asesmen awal dan asesmen akhir digunakan untuk melihat adanya peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu macam-macam asesmen. Asesmen terbagi menjadi 3, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen awal terdapat 2 jenis, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Asesmen kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi pembelajaran. Digunakan guru dapat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Kemudian asesmen non-kognitif meliputi aspek dukungan keluarga, motivasi diri, gaya belajar, hingga kemampuan sosial emosional siswa. Digunakan guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Asesmen formatif adalah asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik.
Asesmen formatif dapat dilakukan saat pembelajaran dan direncanakan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Hasil asesmen formatif dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya dan melakukan revisi apabila diperlukan. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai pertimbangan guru. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir bab, akhir semester, atau akhir tahun. Teknik dan instrumen asesmen. Teknik asesmen yang dapat digunakan untuk menilai kognitif dan non-kognitif siswa selama kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Sedangkan instrumen asesmen yang dapat digunakan diantaranya rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Langkah-langkah menyusun instrumen asesmen yang dapat dilakukan guru diantaranya: pertama, tentukan materi yang akan dikembangkan asesmennya. Kedua, rumuskan kompetensi yang ingin dicapai yang biasanya dituangkan dalam capaian pembelajaran dan atau tujuan pembelajaran. Ketiga, tentukan teknik asesmen yang akan dilakukan. Dan terakhir, tentukan instrumen asesmen yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data asesmen. Tujuan pengolahan data hasil asesmen yaitu pertama, memperoleh informasi hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu yang akan disajikan pada laporan kemajuan belajar. Dan kedua, memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik. Tahap terakhir dari proses asesmen adalah refleksi. Refleksi pada akhir kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk melihat berbagai tindakan yang pernah dilakukan, memahami tindakan tersebut, dan selanjutnya membuat pemaknaan dari tindakan tersebut dalam kaitannya dengan masa lalu, saat sekarang, dan masa yang akan datang.